warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Mita Akbar Sukmarini, salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Bakti Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil yaitu Kalkulus 1, mata kuliah di Prodi S1 Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 1. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan aplikasi matematika. Yang ketiga, memiliki kemampuan menganalisa dan menentukan metode penyelesaian masalah. Dan CPL yang keempat, memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian, eksperimen, termasuk menafsirkan data, mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah dalam matematika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diturunkan dari CPL Prodi ada 4. Yang pertama, mahasiswa memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. CPMK yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep dan aplikasi dari kalkulus. CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisa menggunakan metode kalkulus. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep kalkulus untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah kalkulus 1 ini ada 7. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan sistem bilangan yang ada dalam matematika. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep himpunan untuk menyelesaikan permasalahan. Sub CPMK ketiga, mahasiswa dapat melakukan manipulasi aljabar untuk menyelesaikan permasalahan polinomial. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa dapat melakukan manipulasi aljabar untuk menyelesaikan permasalahan suatu pertidaksamaan. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa dapat menggunakan operasi-operasi pada fungsi. Dan yang terakhir, sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa dapat menentukan cara yang tepat secara mandiri ataupun berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan materi fungsi. Level kognitif yang ingin dicapai dari mata kuliah ini maksimal ada pada tahap menganalisis, yaitu C4. Gambaran umum dari mata kuliah kalkulus 1, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar kalkulus seperti sistem bilangan, himpunan, polinomial, pertidaksamaan, dan juga fungsi, serta penerapannya dalam berbagai bidang, terutama dalam konteks pendidikan matematika. Mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep ini dalam menyelesaikan masalah matematika. Lalu untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yang utama ada 4, yaitu yang pertama Kalkulus edisi ke-9 dari Purcell, yang kedua Kalkulus 1 terbitan tahun 2007 dari ITB, yang ketiga Kalkulus 1 terbitan tahun 2019 dari Unpampres, dan yang keempat Struktur Aljabar terbitan tahun 2016.
Metode yang paling sering digunakan dalam proses perkuliahan yaitu ada dua. Yang pertama discovery learning dan juga problem based learning. Lalu untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini ada 4 indikator penilaian. Yang pertama dilihat dari presensi mahasiswa dengan bobot penilaian 10%. Yang kedua dari tugas dengan bobot penilaian 20%. Tugas bisa berupa tugas mandiri ataupun tugas berkelompok. Yang ketiga, penilaian diambil dari hasil UTS dengan bobot penilaian 30%. Yang keempat, penilaian dari hasil UAS yang diberi bobot penilaian 40%. Dari keempat indikator penilaian ini, paling tinggi bobot penilaiannya dari ujian akhir semester mahasiswa. Nah, itu tadi penjelasan secara umum tentang mata kuliah Kalkulus 1 yang akan saya gunakan. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran dari mata kuliah Kalkulus 1 yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya? Sehat. Semoga dapat mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti ya. Sebelum itu saya absen dulu ya. Ainun, Andika, Pepi, Novi, Rina, Sahrul, Firman, Wisnu, Zulfi. Ya, lengkap hadir semua ya. Nah, alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi yang akan kita bahas pada mata kuliah Kalkulus kali ini yaitu himpunan. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Sistem bilangan. Sistem bilangan ya. Bisa memberikan contoh kemarin kalau sistem bilangan apa saja ya contohnya? Ya, bisa. Contohnya bilangan asli sama bilangan bulat. Kalau bilangan asli seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat seperti -3, -2, -1, 0, 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Ya, terima kasih Nisa. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang sistem bilangan ya. Sistem bilangan itu ada banyak dan setiap sistem bilangan itu punya anggota masing-masing. Untuk melanjutkan itu, materi hari ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu himpunan. Jadi nanti himpunan ini juga punya anggota sama seperti sistem bilangan kemarin. Nah, untuk referensi menggunakan referensi buku nomor 3 dan 4 yang sudah saya taruh di drive. Sudah belajar sebelumnya? Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah setelah mengikuti mata kuliah hari ini mahasiswa dapat memberikan contoh himpunan, bukan himpunan dan juga himpunan kosong. Tujuan yang kedua menuliskan himpunan dalam berbagai cara penulisan himpunan, dan yang ketiga adalah menentukan hubungan dari dua himpunan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kita belajar materi himpunan itu kira-kira untuk apa sih? Materi ini berguna nggak ya buat kehidupan kita? Nah, coba kalian amati dari gambar 1. Kira-kira kita sering menemukan gambar seperti ini di mana? Ada yang mau komentar ya, Iman? Biasanya itu di media buku. Oh iya, di toko buku ya. Nah, kira-kira kalau di toko buku atau yang dari Gramedia itu kenapa kok rak-raknya itu kok dibeda-bedakan gitu, kenapa ya? Biasanya bukunya itu disusun sejenis buku sesuai golongannya masing-masing. Iya. Seperti novel itu sesuai golongannya, buku pelajaran sesuai golongannya, dan buku anak-anak itu juga sesuai golongannya sendiri-sendiri. Iya, terima kasih. Jadi biasanya pada toko buku itu buku-buku disusun dalam rak sesuai golongannya. Jadi yang novel satu rak dengan novel, yang buku pelajaran satu rak dengan buku pelajaran. Itu kira-kira fungsinya untuk apa ya?
untuk memudahkan siapa? Memudahkan pembaca, pembeli, pengunjung. Jadi kalau ada orang yang mau mencari jenis buku tertentu bisa langsung menuju di rak yang menyediakan buku tersebut. Nah, itu gambar satu tadi juga contoh penggunaan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba amati dari gambar 2. Jadi di sini ada 2 gambar. Yang gambar A ini kita biasanya menemukannya di mana ya kira-kira? Perpus ya. Nah, biasanya kalau di perpus ini kenapa kok disusun berdasarkan abjad? Itu untuk apa? Seperti tadi ya, untuk memudahkan pengunjung atau pembaca untuk mencari buku yang mau dicari. Terus kalau untuk yang gambar B, kira-kira kok kenapa ya kelompok orang itu kadang dipisahkan, ada yang kelompok miskin atau kelompok kaya, itu kira-kira gunanya untuk apa ya? Biasanya untuk pembagian bansos. Gimana dengan? Biasanya untuk pembagian bansos. Untuk pembagian bantuan sosial ya. Jadi pemanfaatan himpunan itu juga masuk dalam ranah pemerintah biasanya kalau mengelompokkan status sosial, ada yang tergolong kaya, ada yang tergolong miskin. Itu yang pertama adalah untuk penyaluran bantuan sosial, dan juga untuk pemerintah itu merancang peraturan atau kebijakan. Jadi penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari sangat sering kita temui ya. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita mempelajari materi ini. Nah, dari kedua gambar tersebut, dari contoh-contoh tadi, kira-kira ada yang bisa mendefinisikan himpunan itu sebenarnya apa ya? Ya, Ainun? Himpunan itu sama seperti pengelompokan. Pengelompokan, ya betul sekali ya. Jadi kalau seperti contoh-contoh tadi, himpunan itu mengelompok-mengelompokkan gitu ya. Nah, secara matematis ini definisi himpunan bisa dilihat, himpunan atau set merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi di sini pendefinisiannya harus jelas, atau bahasa matematikanya itu well defined. Objek di dalam himpunan dinamakan unsur atau anggota himpunan. Jadi keanggotaan suatu himpunan dinyatakan oleh notasi seperti ini ya, seperti huruf E. Nah, sekarang lanjut, ada 3 contoh ini. Untuk contoh yang pertama, kumpulan wanita yang mengikuti kuliah kalkulus pada hari ini. Saya mau tanya, kira-kira contoh satu ini termasuk himpunan atau bukan ya? Ya, termasuk himpunan. Alasannya? Ini ada wanitanya. Di kelas ini ada wanitanya. Bisa menentukan mana yang termasuk anggota atau yang bukan? Bisa. Berarti kalau misalkan saya tanya, Dika termasuk anggota dari contoh satu atau bukan? Bukan. Karena saya lagi. iya betul. Jadi yang termasuk anggota contohnya siapa? Dengan. Nah, Rima termasuk anggota, sedangkan Dika karena bukan wanita, jadi tidak termasuk anggota di contoh satu. Dari sini bisa dipahami ya, contoh satu ini kenapa kok termasuk himpunan dan bagaimana menentukan keanggotaan himpunan. Ya, lanjut kalau begitu di contoh 2. Contoh 2 adalah kumpulan wanita cantik yang mengikuti kuliah kalkulus pada hari ini. Kira-kira contoh 2 ini termasuk himpunan atau bukan? Termasuk Bu. 3 lagi ya, termasuk alasannya. Ada yang tadi di sini Bu. Siapa yang cantik nih? Semuanya Bu. Semuanya ini cantik. Ya, oke, menurut Dika contoh 2 ini termasuk himpunan karena semua wanita di kelas ini cantik. Kalau saya tanya Mas Adili, setuju nggak kalau semua wanita yang ada di sini ini cantik? Nggak setuju Bu, Karena nggak semuanya cantik. oh, tidak semuanya cantik. Oke. Kira-kira menurut Mas Adili yang cantik siapa di kelas ini? Yang cantik cuma Sifra. Oke, Sifra. Jadi menurut Dika tadi yang cantik semua wanita yang ada di kelas ini, sedangkan menurut Mas Adili yang cantik hanya Mbak Sifra. Nah, di sini ada 2 mendefinisikan cantik tapi kok berbeda. Jadi cantik menurut Dika dan cantik menurut
permasalahan diri tidak sama. Jadi kira-kira cantik ini terdefinisi dengan jelas apa enggak ya? Kalau cantik ini tidak terdefinisi dengan jelas, berarti contoh nomor 2 itu tidak terdefinisi dengan jelas. Seperti yang kita kembalikan ke definisi, kalau tidak terdefinisi dengan jelas, kira-kira contoh 2 ini termasuk himpunan atau bukan? Bukan. Oke. Karena alasannya cantik itu tidak terdefinisi dengan jelas. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Kumpulan wanita yang berumur kurang dari 10 tahun yang mengikuti mata kuliah kalkulus pada hari ini. Kira-kira termasuk himpunan atau bukan? Ya, jadi ya. Bukan himpunan, Bu. Bukan himpunan. Alasannya? Karena tidak ada anggotanya, Bu. Di sini tidak ada yang umurnya di bawah 10 tahun. Karena tidak ada anggotanya. Karena di sini umurnya semua di atas 10 tahun. Nah, itu menurut Adelia. Kira-kira kalau saya tanya, apakah semua himpunan itu harus punya anggota? Kira-kira gimana? Terus ada yang jawab harus, ada yang jawab tidak. Kalau yang harus berarti alasannya apa? Kalau nggak ada anggotanya, gimana untuk menentukan himpunan itu sendiri? Kalau yang jawab himpunan tidak harus punya anggota, tadi siapa? Nah, berarti kita kembalikan lagi ke definisinya himpunan. Di sini ada nggak yang mengatakan disebut himpunan jika harus punya anggota? Kalau dilihat dari definisi, ini tidak ada yang menyatakan himpunan itu harus punya anggota ya. Jadi di sini syaratnya adalah ini dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi untuk masalah anggota, himpunan itu boleh punya anggota dan boleh tidak punya anggota. Jadi untuk yang contoh nomor 3 ini termasuk himpunan atau bukan? Termasuk himpunan. Namun tidak memiliki anggota. Nah, ini selanjutnya adalah cara penulisan himpunan. Jadi cara penulisan himpunan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama dengan cara mendaftar. Jadi ini untuk penulisan himpunan A bisa ditulis di daftar setiap anggotanya. Ditulis satu persatu, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Cara yang kedua menggunakan notasi pembentuk himpunan atau syarat keanggotaan. Jadi untuk menuliskan himpunan A seperti ini juga bisa ditulis seperti ini. A itu adalah X kurang dari 10 dan X anggota bilangan genap. A di sini dengan A di sini ini sama, cuma beda cara penulisannya. Nah, untuk cara penulisan yang ketiga dengan menggunakan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi himpunan A juga bisa ditulis dengan seperti ini. Himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, ini jika suatu himpunan tidak mempunyai anggota seperti yang kita bahas tadi ya, itu disebut dengan himpunan kosong atau null set. Simbolnya seperti ini. Himpunan kosong atau null set. Jadi boleh himpunan tidak memiliki anggota. Dan yang selanjutnya ini hubungan antara dua himpunan ya. Jadi jika ada himpunan A dan B, itu hubungan yang pertama yang memungkinkan adalah seperti ini. A himpunan bagian dari B. Jika setiap anggota A termasuk anggota B, tapi ada anggota B yang tidak masuk dalam anggota A. Jadi A ini himpunan bagian dari B. Itu hubungan yang pertama. Nah, kalau ada dua himpunan, ada lagi hubungannya kemungkinan dua himpunan itu sama. Jadi himpunan A bisa jadi sama dengan himpunan B seperti ini. Jadi untuk dapat sama persis, jadi setiap anggota A masuk dalam anggota B dan setiap anggota B juga masuk dalam anggota A. Untuk hubungan yang ketiga, di sini A dan B tidak berhubungan sama sekali. Intinya mereka saling lepas. Jadi anggota A dan anggota B tidak ada yang sama. Nah, hubungan yang selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Jadi misalkan A dan B bisa dilihat di sini. Ini anggotanya kan tidak ada yang sama ya. Anggota himpunan A 1, 2, 3 dan anggota himpunan B A, B, C. Nah,
himpunan A dan B disebut ekuivalen karena apa? Yang dilihat cuma jumlah anggotanya. Jadi kalau A mempunyai 3 anggota dan B memiliki 3 anggota, walaupun anggotanya ini tidak sama, dua himpunan ini disebut himpunan yang ekuivalen. Itu ya. Bisa dipahami itu tadi ya? Kalau bisa sekarang kita akan diskusi, nanti saya kasih bahan diskusi. Silahkan dibentuk kelompok 3 orang. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk bentuk kelompok. Silahkan dibentuk kelompok masing-masing. Nah ini sudah dengan kelompoknya. Sudah ya. Silahkan dilihat pada slide. Ini bahan diskusinya. Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Jadi di sini diketahui himpunan semesta S itu adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Bisa ya menentukan anggotanya S, bilangan asli yang kurang dari 10. Terus perintahnya buatlah 2 himpunan bagian dari S, yaitu himpunan A dan B yang memenuhi kondisi ini. Jadi A tidak boleh sama dengan B, tapi gabungan A dan B nanti membentuk S. Jadi A dan B kalau digabungin menjadi S, tapi A tidak boleh sama dengan B. Ya, silakan didiskusikan. Himpunan A boleh sama dengan anggota B. Terus gimana nanti penulisannya kalau ada himpunan yang sama? Ditulis double apa? Gimana nanti ya pertanyaannya? Soalnya kan kalau bilangan asli itu kan nggak ada yang sama gitu. Oke, ada yang mau membantu menjawab? Ya, gimana deh? Menurut saya kalau memang anggota himpunan yang sama, dua-duanya itu boleh dipisah sebagainya. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada himpunan yang memiliki anggota yang sama, jika digabungkan itu cukup ditulis 1 kali saja. Ya, lanjutnya hasilnya. Kalau sudah silakan ditulis di papan hasilnya. Ya, tadi kelompok ini sudah ya. Ya. Ini sudah di sini. Ya, tulis. Ya, kalau sudah tulis. Sebenarnya balik gantian ya. 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 Kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 6 sedang menulis, kelompok 1 sudah. Sudah semua ini ya? Nah ini kita bahas, jadi tadi syaratnya kan A tidak boleh sama dengan B dan gabungan A dan B jadi S. Dari kelompok 1, oh ya ini A-nya memilih himpunan kosong ya, dan B-nya adalah S. Jadi bagus ya. Ini benar kelompok 1, kelompok 2, ya ini sangat simpel ya. Ya jadi kalau kelompok 2 himpunan bilangan genap.
dari 10 yang B-nya adalah ini yang selain 5 ya, betul kelompok 6. Terakhir kelompok 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 B-nya 1, 3, 5, 7, 9. Benar. Ya, betul. Ya, bagus sekali ya, saya rasa semua kelompok sudah bisa memahami dengan baik ya materi yang kita pelajari hari ini. Jadi semua sudah bisa menyelesaikan bahan diskusi dengan baik. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Jadi untuk mereview kembali, hari ini tadi kita sudah belajar tentang himpunan ya. Yang pertama kita tadi belajar tentang apa? Definisi himpunan. Definisi himpunan tadi apa? Kekumpulan objek yang harus terdefinisi dengan jelas. Syaratnya harus terdefinisi dengan jelas. Terus yang selanjutnya tadi kita juga belajar cara penulisan himpunan. Ada apa aja tadi? Daftar, berdasarkan syarat keanggotaan dan juga notasi membentuk himpunan. Dan yang tadi yang ketiga kita juga belajar dengan ini ya, hubungan dari dua himpunan. Ada yang sama, ada yang himpunan bagian, dan juga ada yang saling lepas. Ya, ada anggota yang sama, dan juga kalau ada anggota yang sama tapi tadi jumlahnya sama disebut himpunan apa tadi? Ekuivalen. Ya. Nah ini untuk tugas yang harus dikerjakan nanti dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi tugasnya bisa dicatat atau nanti bisa lihat di Google Drive-nya ya, nanti akan saya share. Dan juga saya ingatkan kembali untuk minggu depan silakan dipelajari materi selanjutnya yaitu tentang operasi himpunan. Nah, saya kira sekian dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa.